Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat ini berlangsung ricuh. Ya, pedagang yang kesal karena barang dagangannya akan diangkut paksa terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat terjadi di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang mengamuk dan terus memaki petugas dengan nada tinggi lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas mengalami luka lebam di pipi. Meski sadar adanya larangan berjualan di sekitaran Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan mengangkutan paksa barang dagangan. Pedagang langsung diambilkan gitu, itu kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Asalkan diusir, anak-anak kan pada nurut pedagang Pak, nurut. Enggak apa? Baik-baik gitu. Minta tolonglah, mundur dulu ke belakang. Saya mau ini tugas, lagi tugas ini harus bersih di sini. Anak-anak enggak bandel Pak, tetap aja keluar. Setelah sempat terlibat kericuhan, para pedagang akhirnya memilih membubarkan diri menjauhi dari lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa tembok pembatas perlintasan kereta di Jatinegara, Jakarta Timur sengaja dilubangi untuk dugaan kegiatan prostitusi. Pihak berwenang telah menutup tembok yang dilubangi oleh oknum tak bertanggung jawab untuk keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Dalam upaya menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan masyarakat sekitar jalur rel, pihak berwenang dalam hal ini, KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan penutupan lubang pada tembok pembatas jalur kereta api stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Penutupan ini merupakan tindak lanjut atas kondisi tembok yang kembali dibobol oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ya, di balik tembok jebol, sempat ditemukan bekas botol minuman keras hingga alat kontrasepsi. Sebelumnya tembok pembatas rel di Jatinegara, Cipinang, Jakarta Timur ini dibobol hingga berlubang, Togi. Ya, miris pemirsa, ini lubang di tembok pembatas rel Jatinegara ini jadi akses penyeberangan liar hingga dugaan praktek prostitusi di sekitaran rel. Tembok membatas jalur rel yang membatasi area rel dengan pemukiman di sepanjang Jatinegara hingga Cipinang kembali ditemukan dalam kondisi rusak dan berlubang. Pagar yang dibangun sebagai upaya pengamanan dan sterilisasi area jalur rel dibuka secara ilegal oleh warga dan oknum tak bertanggung jawab. Akses ilegal ini kerap digunakan untuk penyeberangan liar hingga dugaan praktik prostitusi liar yang memanfaatkan lokasi sekitar rel. PT KAI menegaskan siapa saja yang merusak fasilitas rel dapat dijerat pidana. Penyeberangan liar hingga dugaan adanya praktek prostitusi. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan ancaman pidana bagi pelakunya. Sebagai tindak lanjut, PT KAI akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menggandeng polisi dan aparat wilayah setempat untuk menutup kembali akses ilegal. KAI terus menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di area yang seharusnya steril. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi tembok jebol, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika. Ya, Naura, apa seluruh tembok ini yang jebol ini sudah ditutup? Ya, selamat pagi Togi dan juga Deta. Untuk situasi terkini yang bisa saya laporkan dari tembok
pembatas rel kereta api di stasiun Jatinegara ini memang beberapa ada yang sudah ditutup. Nah, salah satunya ini adalah tembok yang berhasil dijebol oleh oknum tidak bertanggung jawab yang sudah ditutup oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, dan ditutupnya ini memang tidak menggunakan tembok kembali. Kenapa? Karena memang mengingat dari kasus-kasus yang sebelumnya, tembok yang sudah pernah ditutup ini dijebol kembali oleh warga atau oknum dari yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk penutupan ini bisa kita lihat ini menggunakan besi yang cukup tebal dan juga keras. Kalau misalnya saya goyang-goyang seperti ini memang tidak akan bisa dijebol kembali. Dan seperti yang bisa kita lihat juga di sini, seperti yang saya pegang, ini memang temboknya sebenarnya sangat kuat dan juga tebal ya, Togi dan juga Deta. Namun memang untuk oknum yang tidak bertanggung jawab, sepertinya ini membutuhkan proses yang cukup lama untuk penjebolan dari tembok ini. Dan memang untuk bentuknya penjebolannya ini tidak sempurna, mengingat memang untuk temboknya ini yang berukuran tebal dan juga keras. Jadi untuk hasilnya tidak terlalu sempurna. Namun memang kalau misalnya saya mencoba untuk masuk ini seperti ini memang cukup untuk satu orang masuk ke dalam dan melakukan penyeberangan. Dan tidak hanya di lokasi ini saja yang dekat dengan halte Transjakarta Pasar Enjo, di belakang saya ini juga masih ada beberapa lubang yang dijebol oleh oknum tidak bertanggung jawab dan sudah dilakukan penutupan oleh pihak berwenang. Dan jika ditotal dari informasi yang kami dapatkan, untuk total lubang yang dilakukan penjebolan sepanjang dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender ini totalnya kurang lebih di angka 25, dan memang sudah dilakukan penutupan secara berkala sehingga untuk saat ini bisa kita lihat ini sudah ada yang ditutup. Dan ini untuk lokasi yang kedua, lokasi kedua dari tembok yang dijebol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini juga sudah dilakukan penutupan kembali menggunakan besi-besi yang ini memang sangat kuat, dan diharapkannya juga tidak akan bisa dilakukan penjebolan kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga dari warga sekitar. Dan mengingat memang untuk lokasi ini merupakan lokasi yang berbatasan dengan rel kereta stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender, jadi memang jika adanya penjebolan seperti ini yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ini memang bisa membahayakan oleh warga sekitar, kemudian juga membahayakan untuk pengguna kereta api juga pastinya, sehingga memang akan terus dilakukan evaluasi. Bahkan juga dari informasi yang kami dapatkan dari Satpol PP, ini juga bekerja sama dengan KAI Daob 1 Jakarta, terus melakukan patroli di malam hari untuk menghindari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kembali melubangi tembok-tembok yang ada di sepanjang rel kereta stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender. Sementara itu, Togi dan Deta kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura. Semoga tidak ada lagi yang nekat menjebol dan memang ini harus ada penindakan karena itu merusak fasilitas umum. Baik, selamat bertugas kembali. Baik, bisa bentrokan antara warga dan aparat terjadi saat eksekusi lahan sengketa di Desa Katumbangan, Lemo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polisi berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga sebagai provokator. Beginilah situasi usai bentrokan ratusan warga yang menolak putusan eksekusi dengan petugas gabungan di Desa Katumbangan, Lemo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lokasi kejadian dipenuhi pecahan kaca dan batu yang diduga digunakan warga untuk melakukan perlawanan. Setelah 3 jam, aparat gabungan polisi dan Brimob akhirnya berhasil memukul mundur massa dan melakukan penyisiran di permukiman warga. Sebanyak 20 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan memprovokasi massa diamankan. Mereka terdiri dari 17 pria dan 3 wanita yang langsung dibawa ke Mapolres untuk proses penyelidikan. Polisi juga menyita puluhan senjata tajam berbagai jenis mulai dari parang, badik, tombak besi hingga ketapel yang diduga dipersiapkan untuk melawan petugas. Setelah situasi kondusif, Panitera Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di titik objek sengketa. Selain membacakan putusan, sejumlah alat berat langsung diterjunkan untuk merobohkan 6 unit rumah yang berdiri di atas tanah sengketa. Akibat insiden ini, 10 personil kepolisian terluka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Full bucket di lapangan dengan bukti-bukti dokumentasi yang ada. Jadi kita ada amankan sekitar 20 orang. 20 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 3 orang perempuan yang
disinyalir diduga kuat melakukan aksi anarkis, baik itu pelemparan batu, bom molotov, dan juga provokasi di lapangan sebagai otak penggeraknya. Diketahui sengketa lahan ini melibatkan pihak Haji suku Maraja CS sebagai penggugat melawan Pauli CS yang sudah berlangsung sejak tahun 1997. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, iNews melaporkan. Viral aksi kekerasan oleh oknum keamanan proyek lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas kejadian tersebut menderita luka akibat aksi kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang warga mengaku menghentikan kegiatan pembuldozeran lahan karena tanah yang disengketa merupakan tanah garapan. Hal ini dipicu karena tidak adanya pemberitahuan atau komunikasi yang jelas antara pemilik lahan garapan dengan warga. Hingga warga menghentikan kegiatan dengan cara mencabut kunci alat berat. Hal ini memicu amarah keamanan di lokasi hingga berujung pada pemukulan. Dia datang ke alat berat dan mengambil kuncinya. Kunci, nah sesudah itu sama anak-anak kan dikejar. Pas ketika dikejar, ya adalah perlawanan sama dia. Nah langsung dia, kalau nggak salah di videonya juga itu jelas. Ketika dia diamankan sama anak-anak, Mahdi itu memukul tim kami. Saya ambil kunci yang bulldozer pertama, saya pegang. Nah ngelangkah saya lari mau ngambil kunci yang beko, yang lagi ngerusak pohon pisang terus nangka apa. Nah saya dikejar Pak, saya didorong saya dikejar sama beberapa orang. Nah di situ langsung saya dikeroyok Pak. Dalam kejadian ini, seorang warga mengalami luka-luka akibat pemukulan dan buntut kejadian ini kedua belah pihak pun saling melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, konflik antara warga dengan gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur. Kali ini kawanan gajah liar meringsek masuk ke perkebunan hingga merusak tanaman. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki permukiman. Kali ini konflik warga dengan gajah pecah di Desa Braja Asri, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah memasuki area persawahan. Warga desa bersama aparat gabungan berusaha mengusir gajah-gajah ini. Setelah 10 jam, kawanan gajah liar berhasil diarak kembali ke dalam hutan. Untuk jumlah gajahnya berapa yang masuk, Pak? Jumlah gajah 6 ekor, 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Menurut warga, gajah liar telah masuk ke permukiman selama 4 bulan terakhir. Gajah-gajah merusak tanaman di kebun dan membuat warga resah. Puluhan hektar. Apa aja Pak yang dirusak? Salah satunya padi. Bibit padi yang masih kecil-kecil, mungkin baru setengah bulan atau 1 bulan itu rusak. Terus singkong, terus jagung, terus tadi tempatnya gajah tadi ngecamp dari tadi malam itu bon coklat. Pemerintah daerah setempat berjanji akan memberi ganti rugi tanaman-tanaman yang dirusak kawanan gajah. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.